Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Nurul Fojiah, Guru Bimbingan dan Konseling SMA 9 Garut. Kali ini kita bakal membahas tentang pacaran sehat. Pacaran itu masalah bukan sih? Nah, menjadi masalah ketika berpacaran di sekolah sehingga mengganggu kenyamanan orang lain serta melanggar norma dan nilai-nilai kesopanan serta nilai agama. Kita bisa lihat di sini masalah-masalah yang akan timbul ketika kita pacaran di sekolah apa aja. Yang pertama, melanggar peraturan sekolah tentunya, mengganggu kenyamanan orang lain, fokus belajar bisa berkurang, kewajiban akademis yang terbengkalai, lingkup sosial yang menyempit, serta melanggar norma agama, sosial, dan keterkaitannya pacaran dengan seks. Nah, solusinya apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal tersebut? Sebagai guru BK, ada dua langkah yang bisa saya lakukan. Yang pertama adalah layanan informasi, yang kedua adalah layanan konseling individu atau kelompok. Kita cek dulu ya, pacaran itu apa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah berpacaran yaitu diartikan sebagai bercintaan atau berkasih-kasihan dengan sang pacar. Pacaran dapat pula diartikan sebagai hubungan yang dijalani ketika seorang pria dan wanita saling menyukai satu sama lain. Kemudian, tahap ini juga bisa diartikan sebagai tahapan saling mengenal antara seorang pemuda dan pemudi yang saling tertarik dan berniat untuk mengadakan hubungan yang eksklusif atau terpisah sendiri istimewa dari orang lain. Tapi pacaran di sekolah akan mengganggu aktivitas akademis dan sosial si anak serta mengganggu kenyamanan orang lain yang melihatnya. Nah, siswa harus dikenalkan dengan batasan dan aturan. Untuk layanan informasinya kita bisa lakukan di kelas dengan memberikan materi atau bahas tentang pacaran yang sehat jika itu memungkinkan tentu saja. Sedangkan untuk temuan yang sifatnya ada laporan atau insidental, kita bisa berikan konseling individu atau konseling kelompok yang tadi saya bahas ya sebelumnya. Nah, jika tidak memungkinkan untuk memutuskan pacarannya tersebut ya, meskipun itu sudah tidak baik nilainya, siswa bisa diberikan pengetahuan tentang batasan-batasan atau pacaran yang sehat. So, kita cek nih, pacaran yang sehat tuh kayak apa aja. Yang pertama ada sehat secara fisik, yang berarti tidak adanya kekerasan dalam hubungan pacaran tersebut. Kita tahu pria pasti lebih kuat, tapi bukan berarti kita bisa ditindak seenaknya sebagai kaum wanita. Kemudian tips yang kedua adalah sehat secara emosional, di mana hubungan kita dengan orang lain akan terjadi dengan baik apabila adanya rasa nyaman, pengertian, dan juga keterbukaan. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengungkapkan dan mengendalikan emosi kita dengan baik. Yang ketiga, sehat secara sosial. Pacaran sebaiknya bersifat tidak mengikat, artinya hubungan sosial kita dengan orang lain tetap harus dijaga. Jadi kita gak boleh terlalu fokus pada pacar kita saja. Yang keempat, sehat secara seksual. Secara biologis, remaja lagi matang-matangnya nih perkembangan seksnya. Tanpa disadari, pacaran juga mempengaruhi kehidupan seksual seseorang. Oke. Yang kelima, tahu tempat dan waktu, ini yang paling penting. Jadi kalau kita di sekolah untuk belajar, ya belajar, bukan untuk berpacaran. So, di lingkungan apa kita bisa melakukan aktivitas tersebut, di sanalah kita bisa ya. Tapi ingat, selalu ada Allah yang mengawasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.